di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada doa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Kerasa dalam rumah tangga, suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya menuai protes dari berbagai kalangan termasuk warganet. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI langsung bersuara bahwa dalam Islam KDRT itu dilarang. Sementara pihak Oki menilai apa yang ditampilkan tersebut merupakan ceramah yang sudah dipotong-potong dan tidak utuh lagi. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru Ya, sambil menunggu mungkin semacam klarifikasi ataupun juga konfirmasi, bertabayunlah begitu dari pihak Oki Setiana Dewi. Kami mengajak Anda untuk menyimak pernyataan yang akan sesaat lagi disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis selaku Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arief. Ya, Pak Kiai, tadi saya mengutip pernyataan dari MUI ya, bahwa KDRT itu jelas-jelas ya di dalam Islam itu dilarang. Tapi pihak Oki pun juga dalam waktu dekat kabarnya mudah-mudahan sih hari ini ya bisa segera memberikan klarifikasi atau konfirmasi begitu. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Pak Kiai menyikapi hebohnya atau gaduhnya warganet ini terkait dengan pernyataan dari Oki Setiana Dewi? Jadi kalau kebiasaan main film itu jangan digambarkan dalam dunia nyata. Jadi persepsinya bisa berbeda. Kalau dalam film cerita pilu kemudian action itu cakep, tapi kalau nasihat kepada orang lain tentang kasus, saya juga sudah nonton secara utuh ya, sebenarnya menggambarkan bagaimana kesetiaan istri kepada suami dan menutup aib dalam keluarga gitu kan. Cuman barangkali ulasannya tidak lengkap. Yang sebaiknya ketika dia datang, mamanya ibunya sementara dia baru dipukul itu, dia jelaskan mamanya, kalau ditanya tentang KDRT mungkin gak usah jawab ya. Kalau dia jawab bahwa dia menangis karena rindu itu kan berarti kan bohong sama ibunya. Itu sudah nggak boleh. Yang kedua, andaikan ditanya pun gak usah jawab, diam saja. Tapi apakah perlu cerita ke ibu atau tidak? Mungkin kalau pas lagi emosi memang udah benar tidak perlu cerita. Tetapi itu harus diselesaikan dengan cerita kepada orang yang tepat. Upamanya bercerita kepada siapa yang paling disegani, gurunya, cerita kepada gurunya agar gurunya memberi nasihat kepada suaminya yang melakukan kekerasan. Kalau tidak bisa juga coba cari yang paling berpengaruh siapa agar menghentikan kekerasan itu. Bisa juga dengan cara arbitrase, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, dari pihak besan orang tua membicarakan hal itu, bagaimana menasihatin sang anak, suami atau menantu itu, suaminya perempuan atau menantu atau anaknya orang tuanya agar dia tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Intinya apa? Dikelolalah konflik rumah tangga itu bagaimana kembali menjadi harmonis, kasih sayang. Tapi kalau tidak juga bisa diselesaikan, ya tentu harus pada jalur hukum. Apakah dengan cara ya tadi dipidanakan atau dia minta cerai karena sudah melanggar dari aturan Islam. Dalam Islam disebutkan wala tadribil wajah. Ya kan ceritanya dipukul wajahnya. Nabi mengatakan di antara komponen untuk menciptakan keluarga yang harmonis itu wala tuqabbih wala tadribil wajha.
wala tahjur illa fil bait. Jadi kita jangan pernah jelek-jelekin pasangan kita, jangan pernah memukul wajahnya, dan kalau kita tuh berantem jangan keluar dari rumah. Artinya sebuah konflik dalam rumah tangga itu coba dikelola sebaik mungkin, kalau bisa diselesaikan sendiri, kalau tidak dari pihak kedua atau pihak keluarga sebagai arbitrator, tapi kalau tidak kepada hukum untuk penyelesaiannya. Tapi saya tidak setuju kalau masalah dalam rumah tangga dikit-dikit lapor ke aparat, berarti kan sudah final. Kalau itu berarti udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi masuk pada ranah pelaporan KDRT itu kalau sudah memang secara internal, jalan musyawarah, jalan arbitrase sudah tidak bisa ditempuh. Jadi keluarga itu dikelola dengan kasih sayang, tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, tetapi cara menangkal kekerasan dalam rumah tangga itu ada tahapan-tahapannya, karena masih ingin ada keutuhan di dalam rumah tangga, tidak terjadi perceraian. Kalau sudah masuk pada proses hukum itu kan bisa terjadi perceraian, saling benci, mungkin saling menggugat dan menghujat dan seterusnya itu. Oke, Pak Kiai, sebetulnya boleh nggak kita diingatkan lagi apa sih dalam Islam hukum atau masuk klasifikasi dosa seperti apa bila mana suami menganiaya, memukul istri, atau sebaliknya mungkin istri mungkin menganiaya tidak dalam bentuk pukulan tapi mungkin ucapan dan lain sebagainya dalam sebuah rumah tangga. Apa dalam ajaran Islam hukumnya? Hukumnya wala tatribil wajhah, dilarang memukul wajah. Amar di sana linnahi wa nahyu litahrim. Di sana ada larangan, ya, ada larangan nahi di sana, ada nahi untuk memukul, ada larangan untuk memukul, dan larangan memukul itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau laki-laki suami menganiaya istrinya, itu ada hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa akan disiksa kelak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni. Kalau kita menyayangi istri, tidak memukul meskipun marah, kita coba menahan diri karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia mendapat pahala. Jadi dilakukan itu berdosa, haram hukumnya. Jadi cuman penyelesaian haram itu apakah hanya melulu melalui proses hukum, laporkan, saya pikir tidak. Ada proses bagaimana melakukan nasihat untuk memperbaiki sang suami. Kalau suami melakukan KDRT, bisa juga istri melakukan KDRT kepada suami, tidak hanya suami saja, cuman kadang-kadang suami karena lebih kuat, kadang-kadang lebih mendominasi, seringkali dilakukan oleh suami, tapi berarti tidak kosong atau berarti tidak ada orang dari istri menyakitin atau melakukan kekerasan pada suami. Tidak boleh melakukan hal itu, tetapi penyelesaiannya bisa dengan nasihat, arbitrase, lalu melalui jalur hukum. Jadi dalam konteks ini KDRT tetap dalam Islam adalah dilarang. KDRT adalah hukumnya adalah haram karena relasi mawaddah warahmah di dalam Islam adalah cinta dan kasih sayang. Kalau orang cinta dan kasih sayang pasti tidak akan melakukan kekerasan, gitu ya. Mungkin karena emosi sampai hilang kontrol, itu kan bisa diingatkan karena manusia kan juga punya emosi. Oleh karena itu ada nasihat yang bisa mengendalikan emosi dari pasangan itu, gitu ya. Baik, Pak Kiai, bukan untuk mungkin memihak ya kepada siapapun dalam hal ini. Tapi kalau saya mengutip pernyataan Pak Kiai, cinta dan kasih sayang seorang istri, seorang suami terhadap pasangannya, baik itu terhadap suami ataupun juga terhadap istri. Nah, bolehkah seorang istri melindungi suaminya agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa berpotensi kepada, yaitu dia, perpisahan dan lain sebagainya begitu? Bukankah itu juga sebagai salah satu bentuk hormat pasangan terhadap sesama pasangannya? Iya kan, kita harus bercerita kepada orang yang tepat. Kalau dalam cerita itu barangkali ibunya nanti tambah emosi, nggak bisa nahan emosi, malah cuma ribut di dalam rumah tangga itu. Boleh saja pada saat itu tidak diceritakan. Itu sudah benar tidak diceritakan biar tidak ribut bahwa dia menahan diri demi keutuhan rumah tangga. Tapi jangan berhenti di situ caranya. Dicarikan kepada orang yang tepat, menceritakan tentang perilaku suaminya yang KDRT. Bagaimana bisa menghentikannya? Jadi tidak bercerita tidak berarti salah, ya. Saya tidak ingin memihak salah satu pihak. Terus terang aja, artinya kalau dikit-dikit harus dilaporkan KDRT, laporkan itu. Saya pikir itu bukan relasi suami istri, itu relasi ya kontra aja pernikahannya. Nah, ini tidak cerita sama ibunya bukan berarti salah. Tetapi jangan berhenti tidak cerita kepada ibunya, barangkali cerita pada bapaknya, bisa cerita kepada mertuanya, siapa yang paling ditakuti oleh atau yang paling disegani, bukan tidak paling disegani atau diikuti oleh sang suaminya.
bercerita kepada orang yang tepat. Jadi tidak bercerita tadi KDRT bukan berarti salah dalam cerita itu yang saya dengarkan, bukan berarti salah. Yang salah kalau sama sekali demi melindungi sang suami kemudian tidak melakukan perbaikan terhadap perilaku KDRT itu. Oke. Ya, atau ingin menjaga keutuhan rumah tangga sehingga bercerita kepada orang yang tepat. Kalau nanti ibu yang ketok pintu dia bengap-bengap cerita kalau dia dipukul, mungkin ibunya bisa teriak histeris kan? Kan tidak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Nah, kalau itu tidak bercerita untuk menyelesaikan masalah di tempat yang lain di waktu yang berbeda, saya pikir lebih bijak itu gitu. Baik, Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, terima kasih Pak atas waktunya dan juga paparannya pagi ini cukup komprehensif dan kita menyimaknya juga dengan utuh ya, tanpa harus dipotong-potong juga Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Kiai.